Samiul Alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para guru-guru kami, ustaz-ustazah yang kami muliakan, dan pimpinan yang kami hormati, serta adik-adik kami yang kami cintai. Kami menganggap ini bukan murid, tapi ini adik, karena seperti yang disampaikan tadi, memang kami alumni dari Jemalah Amal. Walaupun dulu alhamdulillah saya memang setiap Ramadan diajak pulang ke sini. Dulu masih masa almarhum Ustadz Azmul, dari tahun 2012 kalau nggak salah. Sekarang sudah tahun 2025. Alhamdulillah, dulu saya berdiri, sekarang saya duduk. Ini buktinya bahwa kita sudah mulai menua. Adik-adik yang kami cintai, baik, mudah-mudahan nggak lebih dari 10 menit ya. Baik, yang kami ingin sampaikan adalah, karena ini pesantren. Baik, kalian tahu bulu yang tumbuh di sini namanya apa? Kumis. Oke. Bulu ini nih, mencukur bulu ini hukumnya sunnah. Yes. Oke, kita ke bulu yang lain sekarang. Bulu ketiak. Mencukur bulu ketiak hukumnya sunnah juga. Cukup, bulunya udah cukup. Sekarang apa yang wajib dibersihkan? Tadi kan sunnah nih. Yang wajib dibersihkan apa? Bukan bulu, bukan masalah. Enggak. Oke, langsung aja. Berarti yang wajib dibersihkan bukan bulu kumis, bukan bulu ketiak, atau bukan bulu yang lain-lain, tapi adalah yang wajib dibersihkan adalah buli. Sekarang di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren sudah ditempel poster besar-besar, stop bullying. Mungkin dari masa ke zaman kami dulu memang sudah ada, cuman kita nggak tahu itu namanya bully begitu. Kita nggak tahu kalau itu rupanya termasuk ke bully. Bahkan sekarang pun mungkin masih ada, cuman kita nggak sadar. Makanya nanti dikasih tahu oleh ustaz-ustazahnya, nah ini nggak boleh, nah ini nggak boleh, itu termasuk perundungan, itu termasuk bully. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena di pesantren itu, nah lihat ya, yang anehnya ada di antara kita masuk kelas 1 MSen sampai kelas 6 dia di sini. Artinya dia itu satu kelas, satu kamar sampai 6 tahun. 6 tahun mereka bersama-sama. Kenapa masih suka ejek-ejek? 6 tahun loh. Atau kalau nggak 6 tahun, 3 tahun. Itu kan satu kelas, setiap hari jumpa, satu kamar lagi malah. Kenapa masih suka ejek-ejek? Ini yang aneh. Ejek nama ayah lah, ejek nama mama lah, ejek lah karena dia gendut lah, karena dia hitam lah, karena dia bonek lah. Nah, makanya kita anjurkan untuk stop bullying. Jangan, nggak boleh gitu. Sayang kawan. Yang anehnya, kawan sendiri 3 tahun, 6 tahun kita bersama, masih aja kita bullying. Dan masalahnya selalu kalau punya kawan dekat, saudara, selalu kita bully. Tapi yang anehnya, kalau seandainya kami ejek sekarang artis Korea, kalian itu perempuan pasti marah kan? Marah. Kalau kami bilang artis Korea itu bencong, dia lebay, alay, atau yang agak-agak melambai, pasti marah. Kalau bahasa Aceh, kalau kami tanya, "Pakang bengeh wakah?" Nyema kenyan. Nah, itu pada kasar kan? Nah, artinya kalian kenapa marah kalau kami ejek seseorang yang enggak kalian kenal? Kan dia artis Korea. Iya, emangnya dia kenal sama kalian? Enggak. Apa dia itu jualan bakso di depan, sering kalian ngutang? Tidak, enggak pernah kenal.
nggak pernah kalian jumpa, nggak kenal sama sekali. Terus kalau kami ejek, kenapa kalian marah? Dan masalahnya sekarang kawan satu kamar, satu kelas, satu pesantren diejek setiap hari. Kenapa? Yang laki misalnya nih, kalau kita bilang apa Ronaldo atau Messi itu nggak bisa main bola, oh langsung marah. Langsung marah. Kalau kita ejek Barcelona, kita ejek Manchester United, bocor ban mobil Ustaz. Padahal jelas MU kan posisi 15 sekarang. Oke. Nah, masalahnya kalau kita ejek itu kan mereka itu bukan paman kalian, bukan cece kalian, bukan kepala sekolah kalian, bukan ustadz kalian. Tapi kalau kita ejek, marah. Itu yang aneh. Kita di Aceh ini sering kali begitu. Kita nggak usah ngomong Indonesia terlalu luas. Di Aceh sering kali begitu. Kita sering kali yang punya sendiri kita ejek, punya orang nggak kita ejek. Orang yang nggak kita kenal diejek malah marah. Tapi kawan-kawan sendiri dibully, kita biarin begitu aja. Jadi kalau punya orang sering kita hargai, tapi kawan-kawan sendiri, budaya sendiri kita ejek. Banyak yang kita ejek. Ini masjid, tapi boleh nyanyi sedikit. Lihat ya. Bungong jumpa megah di Aceh. Bungong telebeh indah lagaina putih kuning. Lanjut. Mejampu mirah. Ustazah, mana ustazah guru kesenian? Ini pembulian terhadap budaya Aceh. Nanti biar dikasih tahu sama ustaz-ustazahnya yang bagian kesenian. Ini mama-mama kalian, nenek-nenek kalian dulu waktu bulan puasa buat kue, lagu ini dihidupin. Nggak ada haramnya lagu ini. Karena yang bilang-bilang oh itu haram, nggak ada. Coba lihat isinya, apa yang haram di situ. Karena ini menceritakan budaya Aceh. Di Aceh ada bunga yang terkenal, dia harum dan orang-orang senang mencium bunga itu. Itu mama kalian itu semangat kali kalau lagi ayun kalian waktu masih bayi, lagi buat kue, semangat dengar lagu itu. Tapi itulah, coba lihat budaya kita ya kita ejek. Iya nggak salah kalian, salah kami juga. Kami dulu waktu kecil begitu juga. Terus salah siapa? Ya itulah turun-temurun. Makanya kita harus kasih tahu, nanti biar dikasih itu sama ustazahnya, bahwa itu adalah lagu ciri khas dan itu budaya Aceh. Makanya coba lihat, anak Jemalaman nggak tahu warna kameng, putih kuning kameng. Kalian kan tahu kameng warna apa? Gajah. Coba lihat di YouTube apa warna gajah. Oke ya. Baik. 3 menit lagi ya. Baik. Nah, intinya adalah adik-adik yang kami muliakan, kita harus sadar diri. Kita, apalagi ini bulan puasa, terutama kita di pesantren, kalian cari pendidikan di luar sana nggak akan dapat di luar sana seperti yang di pesantren. Enggak. Di luar sana bebas. Kita di sini bercanda, di sana mereka model tendang-tendang, itu sistem bulinya. Model parah. Video-video yang beredar itu parah. Makanya kita anjurkan anak-anak dan adik-adik yang kami muliakan, tolong kita ini sadar diri. Kenapa kita perlu sadar diri? Tidak ada yang lebih, nggak ada. Nggak ada si fulan lebih ganteng, si fulan lebih kaya. Nggak ada sama sekali. Dengarkan sebuah riwayat ketika seorang pemimpin, ada seorang pemimpin ya, kami cerita sedikit 3 menit saja. Seorang pemimpin Bani Umayyah. Ini mungkin pernah saya cerita mungkin dulu ya. Atau sama abang-abang sama kakak kalian.
seorang pemimpin namanya Ibnu Hubairah, bukan Ibnu Hurairah, tapi Ibnu Hubairah, pemimpin Bani Umayyah. Tapi sayangnya pemimpin ini sombong, dia lupa diri. Oke, singkat cerita, seorang pemimpin biasanya kan suka belusukan, suka turun ke desa-desa, ke kampung-kampung. Nah, waktu turun ke kampung-kampung, coba lihat kebiasaan pejabat dari dulu sampai sekarang. Kalau datang ke Jemalamal misalnya, pasti kita diminta untuk sambut di depan, kan? Habis itu kita berdiri semua. Kalau ada bendera partai, kita angkat-angkat lagi bendera partainya. Begitu, kan begitu maunya pejabat. Dulu juga begitu. Sehingga Ibnu Hubairah ini datang ke sebuah desa, semua orang kampung itu bangun untuk menghormati pejabat. Nah, di antara ratusan orang yang bangun, ada satu orang yang duduk aja, dia nggak mau bangun dia. Siapa namanya? Imam Hasan Al-Basri. Pasti sering kalian dengar nama itu. Oke. Hasan Al-Basri itu nama ulama, nama orang yang paling zuhud, orang yang paling tawadhu. Baik. Lalu ditanya oleh pejabat ini, "Ya Hasan, lima lam taqum wa qad qama liyan nas?" Kenapa kamu nggak bangun? Orang lain semua bangun untuk menghormatiku. Kenapa kamu sombong kali nggak mau bangun? Aku ini kan pemimpin, aku ini raja, aku ini presiden, aku ini gubernur, aku ini bupati. Kalau bahasa kita begitu. Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, singkat saja. Yang pertama, tadi aku ingin bangun untuk menghormatimu, tapi aku teringat 3 hal sehingga aku tidak jadi bangun untuk menghormatimu. Yang pertama, apa yang pertama? Alimtu annaka ataita min nutfatin qadhirah. Yang aku tahu, kamu seorang pejabat, aku orang biasa, kita sama-sama tercipta dari air yang hina. Ya, kalian tahu ya? Air yang hina. Kita tercipta dari air yang hina. Sama. Kenapa engkau merasa lebih sombong? Kenapa aku harus menghormatimu? Dah, satu. Yang kedua, alimtu anna fi batnika al-azirah. Yang aku tahu, walaupun engkau pejabat, engkau bupati, engkau gubernur, engkau direktur, engkau presiden, di dalam perutmu, kemanapun engkau pergi, ada tai yang belum keluar. Tanya sama ustaz-ustazah yang guru biologi, kalian pasti tahu. Kalian duduk di masjid, itu ada dalam perut yang belum keluar. Sekaya apapun kalian, tidak ada yang bawa emas di dalam perut, tidak ada yang bawa perak, tidak ada yang bawa emas antam, nggak ada. Semua yang ada di perut kalian itu, ada kotoran atau bahasa kita yang belum dikeluarkan. Terus kenapa harus sombong? Terus kenapa masih suka ejek-ejek orang? Itu ya. Yang pertama, nggak perlu sombong, kita tercipta dari air yang hina. Yang kedua, nggak perlu sombong karena di dalam perut kita kemanapun kita pergi ada kotoran yang belum keluar. Baik, yang terakhir apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tadi aku ingin bangun untuk menghormatimu tapi nggak jadi. Kenapa? Karena aku teringat alimtu annaka tasiru ila jifatin qadirah. Yang aku tahu nanti kamu waktu meninggal dan aku pun waktu meninggal nanti akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Jijik, betul. Karena mayat itu nggak mungkin disimpan di rumah. Secinta apapun kita dengan mayat itu nggak mungkin kita simpan di rumah. Satu hari udah mulai bau busuk, menjijikkan mayat kita nanti. Kau orang kaya, kami orang miskin, sama. Kita akan jadi bangkai yang sangat jijik nanti. Jadi nggak perlu sombong. Dan kata Imam Hasan Al-Basri ujungnya apa? Bangkai kita itu turma fit turab kama turma al-kilab, akan dicampakkan ke dalam tanah sebagaimana bangkai anjing kalau mati juga ditanam di dalam tanah. Seolah-olah Imam Hasan Al-Basri ingin mengatakan, kalau kita sudah mati, bangkai kita itu setara dengan bangkai anjing. Kenapa engkau harus sombong? Begitu katanya. Jadi adik-adik yang kami muliakan, sekali lagi kita tidak ada yang perlu kita sombongkan. Nggak perlu kita sombongkan harta, gantengnya, kaya orang tua kita, nggak perlu. Semua kita sama. Kita tercipta dari air yang hina,
di dalam perut kita tidak ada yang istimewa, yang ada cuma kotoran aja. Dan yang terakhir adalah semua kita akan jadi bangkai. Dan yang sangat menjijikkan lagi, bangkai kita itu tidak lebih mulia dari bangkai anjing waktu mati nanti. Sama-sama akan ditanam di dalam tanah. Baik adik-adik yang kami muliakan, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Jangan ada lagi bully, ejek-ejek di pesantren kita. Silahkan saling menyayangi satu sama lain. Adik-adik yang adik kelas, hormat dengan abang kelas, dan abang kelas juga sayangi adik kelas. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz Redi Rizki Asmi dan Sirman memberikan masukan para pendengar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi bahan dorongan bagi kita dan menjadi cerminan